Tuhan berkata. Shalom, Rock Jogja sejahtera. Shalom. He's the Prince of Shalom. Sar Shalom, Prince of Peace. Jadi sebelumnya saya ucapkan berkat atas sekalian, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu banyak hoax di mana-mana, begitu banyak berita-berita bohong, dan bisa membuat orang jadi bingung, tetapi berita dari sorga tidak pernah keliru. Puji nama Tuhan. Yaitu ketika Gabriel memberikan pesan daripada sorga, keputusan daripada sorga untuk kepada Maria. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 31, kita baca sampai dengan ayat 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yeshua atau Yesus dalam bahasa Greka. Behold, you will conceive in your womb and bring forth a son. Perhatikan di sana son. Tema kita adalah sang putra, a son, the son. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya lihat itu di sana. Jadi engkau akan melahirkan bukan bayi laki-laki. Terjemahan The Passion kurang bagus kali ini, bukan yang ini. Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 33. Coba ikuti khotbah saya, ya. Melahirkan a son, katakan a son, seorang putra, ya, bukan baby boy. Ya, saya biasanya tidak mau anak-anak kita menyanyikan Mary's Boy's Child. Sebab Yesus bukan Mary's Boy's Child. He's the Son of God. He's the Son of Man. Ya, kalau anak-anak kita diajarkan nyanyi Mary's Boy's Child, mereka nanti percaya kalau mayoritas mengatakan dia adalah Isa bin Maryam. Dan akan tersinggung ketika disebutkan siapa, yaitu bidannya yang membantu melahirkan, ya suaminya, Yosef. Amin. Yosef itu yang membantu Maria. Tetapi jelas, itu Allah menjadi manusia. Nanti saya akan terangkan. His name is Jesus. Namanya Yeshua. Dia datang benar-benar menjadi manusia. Ayat 32. Dia akan menjadi besar. Besar di sini bukan besar badannya, tapi great, akan jadi luar biasa. Tidak ada tokoh di dalam dunia ini yang lebih hebat, lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada Yesus dari Nazaret. Nazaret sendiri dari kata netzer. Netzer itu artinya tunas. Netzer artinya panji-panji. Dan netzer artinya pemimpin. Ya. Dan akan disebut the Son of the Highest. Putra Allah yang maha tinggi. Saya sudah mengajukan protes kepada Lembaga Alkitab Indonesia supaya dibedakan antara anak dengan putra. Putra itu, kerajaan tanpa putra tidak akan terjadi. Kalian di Jogja ya, pasti ada masalah di sana, sebab ada putri mau dijadikan raja. Tidak bisa. Ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta David, bapak leluhurnya. Dan ini keputusannya. Ayat 33 mengatakan, dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, Israel, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita melihat kerajaan-kerajaan di bumi, monarki, bahkan ada empire, yang pakai empire, kekaisaran, masih ada itu Jepang. Semuanya dalam keadaan turun, dalam keadaan down, dan tidak lama lagi akan bisa berakhir. Kerajaan-kerajaan yang besar, tidak lebih dari 200 tahun, ada beberapa yang 400 tahun, tapi juga berakhir. Dia akan menjadi raja Israel untuk selama-lamanya. Untuk membuat kita mengerti tentang the Son ini, saya menunjukkan satu ayat di dalam Wahyu pasal 4 ayat ke-7. Makhluk yang ada di sekitar takhta daripada Allah itu sendiri. Makhluk pertama sama seperti singa. Katakan singa.
Dan makhluk kedua sama seperti lembu. Ya, calf di situ anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Bisa ditampilkan gambarnya supaya kita mudah ingat. Jadi ada singa, ada lembu, burung raja wali, dan muka manusia. Satu slide yang lain, silakan. Gambar berikutnya, kita melihat mereka punya 6 sayap dan makhluk hidup ini ada sekitar takhta daripada Tuhan. Ini penglihatan daripada Yohanes, Rasul Yohanes. Pertama-tama kita harus tahu waktu dia ada di bumi, bagaimana dia menyebut dirinya. Ya, jadi kalau ada orang berkata pada Anda, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, katakan amin. Sebab Yesus, mereka memikir bahwa itu penghujatan, bahwa di orang Kristen percaya Allah berhubungan dengan Maria seperti suami istri dan melahirkan Yeshua atau Yesus. Itu tidak benar, karena ini semua karena Roh Kudus. Bahkan mereka sendiri mengatakannya. Jadi yang pertama, dia menyebut dirinya Son of Man. Untuk mengerti Son of Man ini, kita melihat Daniel pasal ke-7. Dalam Daniel pasal ke-7 ditunjukkan oleh Tuhan kerajaan-kerajaan di dunia. Ya, tidak usah ditunjukkan, tapi saya bacakan aja. Bahwa pertama seperti yaitu singa dengan 2 sayap, itu kerajaan Babylon. Lalu kemudian beruang yang dengan memakan 3 iga, ya, beruang yang kuat itu Media Persia. Lalu macan tutul dengan 4 sayap yang sayapnya akan tercabut. Ya, di mana itu adalah kerajaan daripada Yunani, Alexander Agung, Alexander the Great. Dan akhirnya pecah menjadi 4 dan 4 jenderalnya menguasai yang dulu ditaklukkan oleh Alexander. Di dalam ayat ke-13 sebelumnya ada ketika takhta-takhta dipasang, takhta, maka yang lanjut usianya dalam bahasa Aram Atik Yomin, dia bertakhta, dia adalah Allah sendiri, the Father. Kemudian ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, kata Nabi Daniel, tanpa datang dari awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Katakan Son of Man. Jadi kita pertama tentang wajah manusia. Son of Man ini bukan Bani Adam, bukan Bani Adam, tapi Bar-Nas. Bar dengan Ben itu sama saja, yaitu sang putra yang akan membangun keluarga. Bar-Nas datang dari langit dan datang ia pada yang lanjut usianya dibawa ke hadapannya. Dan firman Allah mengatakan kepadanya diberikan kuasa. Kuasa yang luar biasa yang tidak akan berakhir. Jadi pertama-tama kita harus tahu, memang dia menyebut dirinya sebagai Son of Man. Kita tahu Adam pertama jatuh. Dan ketika Tuhan memilih berikutnya Nuh juga jatuh, telanjang, ya, mabuk. Lalu kemudian tidak ada yang satu pun yang sempurna. Tetapi dia mengirim putranya sendiri dengan berbagai cara menjadi manusia. Ya, nanti kalau kita sampai kepada dia as a Son of God, kita tahu dia menjadi Son of Man. Firman itu telah menjelma menjadi manusia, telah menjadi daging, inkarne. Ingat saya sampaikan tahun yang lalu, inkarnasi. Kita tidak percaya reinkarnasi. Jadi orang itu lahir kembali, ada yang jadi manusia, ada yang jadi kambing, ada yang jadi kecoa. Kita tidak percaya itu tidak masuk akal, dan memang tidak benar. Tapi inilah kebenarannya, Allah menjelma jadi manusia. Apa sulitnya Allah menjelma jadi manusia? Persoalannya apa dia mau? Dia mau. Karena begitu besarnya kasihnya kepada kita manusia. Maka dia menjelma jadi Adam terakhir. Ada yang menyebut Adam kedua. Tetapi dia pengganti Adam yang telah gagal itu. Adam yang pertama berasal dari bumi. Tapi Adam yang kedua berasal dari sorga. Jadi yang pertama adalah wajah manusia. Keempat makhluk ini adalah Lord.
Mereka adalah penguasa. Ya, manusia penguasa bumi. Bukan gajah, sekalipun lebih besar, ya. Manusia itu penguasa bumi. Bukan bumi menguasai manusia, manusia menguasai bumi. Tetapi manusia yang kudus, manusia yang benar, ya. Jadi pertama-tama dia adalah keempat makhluk ini digambarkan di dalam keempat Injil juga. Kita lihat Injil Matius, itu dia datang sebagai the son of David. Dia meneruskan takhta pada Daud sebagai raja. Ya, manusia itu penguasa. Lalu kemudian kita lihat juga lembu, itu adalah raja di bidang ternak. Dia punya kekuatan dan menghasilkan harvest. Kita melihat singa, singa adalah raja binatang. Raja binatang itu karena dia memang tidak lebih besar dari yang lain. Ada gajah, ada badak, tetapi dia adalah raja. Demikian juga, dia adalah lord daripada beast. Lalu ada lagi yang penguasa di udara. Burung Raja Wali yang sedang terbang. Lalu kemudian kita kembali Lukas pasal pertama tadi ayat 31. Berilah dia nama Yesus. Kita membaca dia datang sebagai hamba. Itulah Injil Markus. Jadi Injil Matius dia sebagai raja, ya, itu singa. Lalu kemudian lembu, dia sebagai hamba. Yesaya 42:1 mengatakan, lihat hambaku, dia akan memberitakan kebenaran kepada bangsa-bangsa. Yeshua tidak diutus hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa dan juga kita bangsa Indonesia. Lihat tuh hambaku yang kupegang, yang kujamin, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 ditunjukkan Yeshua sebagai hamba Tuhan yang melayani. Tunjukkan Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah, yaitu Bapa, mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Roh Kudus memberikan karakter dan roh kekuasaan juga dari Roh Kudus memberikan kemampuan. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Banyak fenomena terakhir ini, salah satunya Bapak Pendeta Andi Simon yang ada di Balikpapan, itu niru Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Demikian juga seharusnya semua para pemimpin dan jemaat dari Rock Jogja Sejahtera ini, tetapi juga semua yang mendengarkan ini, beritakan ini. Lakukan yang seperti Yesus lakukan. Pertama-tama, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan kuat kuasa. Dan saya melayani Tuhan, hari ini sudah 41 tahun. Hari Natal ini, hari ulang tahun saya ke-41 di dalam Tuhan. Dan ini yang saya lakukan. Ya, kalian mungkin sudah mendengar bagaimana saya disembuhkan daripada COVID-19, ya, daripada corona. Dan pada waktu saya sedang berbaring dalam keadaan lemah, seorang hamba Tuhan dari Surabaya namanya Ibu Lena telepon saya. Hambaku, dia berkata begini, bahkan dia tidak punya HP, ya, saking jadulnya. Dia berkata, hambaku, tugasmu masih banyak. Ya nih, berjalan keliling sambil berbuat baik dan membebaskan semua orang yang ditindas, ditekan, dijajah iblis. Dan seperti Yesus, maka kita disertai oleh Roh Kudus. Amin. Dia berkata, keluar dari tempat ini kamu akan mengalami banyak tantangan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Namanya Immanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Luar biasa. Jadi pertama, muka daripada manusia. Lalu kemudian kita lihat nama Yeshua itu muka daripada lembu. Dan yang selanjutnya dalam ayat ke-32 dari Lukas pasal 1, dia disebut the son of the highest. Dia adalah putra daripada El Elyon. Ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, dia diberkati
Ya, dia berkata, diberkatilah El Elyon yang memberikan kepadamu kemenangan. Abraham, bukan kamu yang hebat. Bayangkan, cuma 318 orang bisa lawan puluhan ribu itu bagaimana toh? Kalau bukan Tuhan menyertai. Tuhan selalu menghadapkan kita dengan raksasa-raksasa. Tuhan selalu menghadapkan kita dengan di luar kemampuan kita. Supaya kalau ada kemenangan, itu bukan kemampuan kita, tapi kemampuan daripada Tuhan. Ketika orang berkata, wah kamu hamba Tuhan, ya diberkati ya, 3 hari sembuh, saya bilang bukan kemampuan saya. Bagaimana? Ya, usia 70 tahun, ada penyakit bawaan, tapi lihat saya, ya, memang turun 4 kilo, sudah naik sedikit sekarang, dan kalau saya ke Jogja, saya pasti makan sate kambing. Ya? Tetapi inilah nama ketiga, the Son of the Highest. Ketika Kayafas bertanya, bukan cuma zaman sekarang ada pengadilan yang tidak adil. Zaman Tuhan Yesus, tengah malam diadakan pengadilan. Mana ada pengadilan tengah malam, kecuali hukum rimba. Pengadilan harus ditunjukkan pada semua orang. Mungkin juga yang hadir cuma teman-temannya sendiri. Sebab ada yang nggak setuju Yesus ditangkap, seperti Gamaliel, seperti Nikodemus. Tetapi pada saat itu tanya, jangan membuat kami bimbang. Apakah engkau anak daripada Allah? Are you the son of the blessed? Yang maha bahagia, yang maha diberkati. Dengan tenang, Yeshua berkata, I am. Mendengar perkataan I am itu, dia merobek bajunya. Sebab itu adalah penghujatan. Jangan ragu-ragu, saudara. He's the Son of God. Amen. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, kalau ada orang mengajarkan dia adalah Allah junior, Allah yang lebih kecil, Allah yang kurang mantap, jangan percaya. He's God himself. Dia berkata, barang siapa melihat aku telah melihat sang Bapa. Dan ketika Rasul Yohanes melihat Yesus dalam rupanya yang sekarang, ternyata yang dilihat Atik Yomin itu ya dia sendiri. Rambutnya putih, ya, matanya seperti matahari, wajahnya seperti matahari terik, matanya seperti sulu yang menyala, dan juga jubahnya panjang, dan di dadanya ada ikat pinggang daripada emas. Saudaraku, dia tersungkur seperti orang mati. Rasul Yohanes yang biasa meletakkan kepalanya di dada Yesus tersungkur seperti orang mati. Jadi yang pertama kami bisa belajar, He's the Son of Man. Dia adalah Barnas yang sudah ditentukan akan memerintah bukan cuma Yahudi tapi seluruh dunia. Tetapi masih ada satu lagi. Dan firman Allah berkata, Tuhan Allah akan memberikan kepadanya, mengaruniakan takhta Daud, bapak leluhurnya. Orang Israel menjadi adalah the son of David. Dalam Injil Matius dikatakan, inilah silsilah. Silsilah itu penting kalau dia itu bangsawan. Silsilah penting kalau dia keturunan raja. Banyak orang mengangkat, saya cucunya ini, saya keturunannya itu, ya. Apalagi kalian yang di Jogja, yang ngertilah kalau ada Kanjeng Pangeran Haryo yang begitu-gitu ya. Tetapi ketahuilah, ketika kita menerima Yesus, kita dijadikan anak-anak Allah, dan kita adalah bangsawan kerajaan Allah, kita adalah pangeran dan putri daripada raja di atas segala raja. Ini nama yang keempat, Son of David. Muka singa, ya. Jadi ada 4 wajah tadi, 4 makhluk. Jadi yang pertama muka manusia, yang kedua dia adalah lembu, ketiga dia adalah raja wali yang terbang, Son of God, dan yang keempat masih ada wajah singa, Son of David. Jadi pertama-tama disebutkan Son of David and Son of Abraham. Kenapa tidak Abraham duluan? Kenapa David? Sebab David dipilih Tuhan, yaitu menjadi raja atas Israel. Dan Yesus dilahirkan jadi bangsa Yahudi. Jadi aneh saya kalau ada pendeta anti-Yahudi, anti-Israel, bahkan mengatakan Israel yang sebenarnya Israel palsu. Dia tertipu, saudaraku.
Karena janji Tuhan, tanda akhir zaman ini, maka bangsa Israel kembali ke tanah leluhurnya. Dan itu tanda that the Son of Man, the Son of God, and the Son of David akan kembali tidak lama lagi. Dan selama itu kita menunggu dia, mari kita menjadi hamba yang diberkati itu. 41 tahun saya melayani Tuhan. Saya cuma niru Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya. Saya cuma niru itu aja. Ya. Cuma ini Timotius Arifin dari Surabaya, ya, sekarang dari Bali. Berjalan keliling sambil berbuat baik, dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi dengan kuat kuasa. Saya merasakan urapan yang segar, urapan yang baru ketika saya keluar ya daripada penyakit ini. Pak, Bapak ke rumah sakit? Oh, bukan, itu retreat, saya bilang. Retreat 8 hari. Ya. Apa yang terjadi pada Anda? Dipenuhi Roh Kudus dan kuat kuasa. Dan sekarang ini saya cari apa? Saya cari orang sakit, saudaraku. Ya, untuk tumbangkan tangan dan mengusir kuasa kegelapan. Baru kemarin ada seorang yang sakit agak terganggu jiwanya, kita doakan. Dia dijamah Tuhan luar biasa. Ketika saya mulai memetik gitar saya, dan saya rasakan, saya tahu, ini ada urapan yang baru, ada kekuatan yang belum pernah saya alami sebelumnya, mengalir dalam hidup saya. Karena saya tahu dia bukan Mary's Boy's Child. Dia bukan Isa bin Maryam. Dia adalah the Son of God. He's the Son of Man. He's the Son of David. Dialah Mesias yang ditunggu itu. Karena jangan ragu-ragu. Dan bagi dia yang ada cuma penyembahan, pujian, dan segala ucapan syukur hanya bagi dia. Saya kira ini message yang sangat jelas sekali, yang gamblang, mudah dimengerti. Kenapa Injil Matius itu wajah singa, ya? Injil Markus itu lembu, Injil Lukas wajah manusia, bukan? Dan yang keempat, Injil Yohanes, Raja Wali yang sedang terbang. The Son of God. Puji nama Tuhan, saya mau berdoa buat kalian semua. Bapa di sorga, berikan hadiah. Hadiah yang terbaik adalah pewahyuan tentang siapa dirimu. Sebab orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan bertindak, akan melakukan hal yang besar. Do exploits. Banyak tantangan di luar sana, banyak penipuan di sana, banyak penyesatan di luar sana. Tapi inilah berita Natal. Karena itu kami tidak nyanyi Mary's Boy's Child, kami nyanyi bersama malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi yang berkenan kepadanya. Kami menjadi berkenan karena Yesus Kristus. Demikian juga semua jemaat, ya, Rock Jogja Sejahtera dan semua yang mendengarkan berita ini. Turun atas saudara shalom daripada Raja Damai. Dari Sar Shalom, the Prince of Peace. Tuhan memberkati engkau, memberkati keluargamu, dan Tuhan memberikan urapan yang baru, kuat kuasa, dan kau berjalan keliling sambil berbuat baik. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kembalikan Bapak. Amin. Wow. Bapak, sebelum meninggalkan tempat ini, berkenan kita foto bersama.